Shalom, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kitab Yeskiel pasal 14 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Nah teman-teman, pembacaan kita dari ayat 1 yang keempat di dalam pasal Yeskiel pasal 14, saya mengambil tema berhala hati. Nah teman-teman, ketika mendengar kata berhala, mungkin kita membayangkan sebuah patung sesembahan, sebuah jimat yang disimpan di balik pakaian atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Kita tahu bahwa berhala ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Saya yakin bahwa sebagian besar kita tidak menyimpang apalagi kepada benda-benda seperti itu. Akan tetapi berdasarkan kitab Yeskiel, pada pagi hari ini kita pelajari bahwa dikatakan berhala bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal yang tidak kelihatan. Dalam bacaan kita disebut tadi, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala di dalam hati. Segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita merupakan berhala. Ini teman-teman perlu mengerti, perlu paham Berhala-berhala yang ada dalam hati tersebut merupakan batu sandungan yang membuat kita mudah terjerumus dalam berbagai dosa teman-teman. Nah pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, adakah sesuatu yang sedang begitu memikat hati kita melebihi Tuhan Yesus? Apakah itu ambisi kita dalam berkarir, keinginan untuk dianggap penting, atau pengejaran harta benda, atau mungkin keterikatan pada seseorang, atau soal popularitas dan asmara Segala sesuatu perlu diuji dan ditempatkan sesuai posisinya. Jangan sampai keinginan-keinginan yang ada tadi menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita teman-teman. Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu Tuhan yang menghendaki ketika kita menjadi umatnya kita harus setia, dan Tuhan mau dia saja yang menjadi Allah kita. Nah teman-teman, pada pagi hari ini apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Bahkan ketika kita melihat hari-hari ini teknologi yang semakin modern, semakin canggih, bahkan hal-hal yang bersifat materialisme dan hedonisme bisa saja menjadi salah satu dewa masa kini yang bersaing dengan Allah menempatkan penyembahan kita. Kalau kita melihat situasi saat ini dengan pandemi COVID dalam kesusahan ekonomi, banyak orang yang kelaparan, mari kita renungkan, mari kita evaluasi. Jangan sampai kita menganggap diri kita hebat memiliki impian-impian yang luar biasa. Itu merupakan prioritas kita. Itu yang terkadang membuat kita lupa bahwa pemberi sumber kehidupan ini adalah Tuhan. Dia yang berkarya sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menempatkan Tuhan menjadi yang jauh daripada kita, tetapi biarlah Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hati kita. Ketika kita menempatkan Tuhan yang menjadi prioritas dalam hati kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dari setiap keadaan apapun. Kita perlu hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Berhala hati. Hari-hari ini orang lupa akan hal-hal seperti ini. Orang menganggap bahwa hal ini sepele, tapi hal inilah yang membuat Tuhan benar-benar tidak suka. Tuhan cemburu dengan perilaku-perilaku seperti ini. Manusia perlu sadar bahwa kehidupan kita yang menjadi prioritas adalah sumber kehidupan itu. Tuhan yang menjadi sumber daripada segala kehidupan itu, yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya sekali lagi ingin mengajak teman-teman jangan sampai kita terkecoh oleh berhala hati ini yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kita ingin supaya generasi saat ini siapapun dimanapun orang-orang percaya berada saat ini, mari
kita terus memprioritaskan Tuhan yang terutama di dalam hati kita, maka Tuhan akan senantiasa memberkati, memulihkan keadaan kita. Terima kasih pada pagi hari ini. Bagi teman-teman yang telah menontonnya, Tuhan Yesus memberkati.